Kediri, kota angker untuk Presiden Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas Kota Kediri, kota angker untuk Presiden Indonesia. Indonesia, dengan nama resmi Republik Indonesia, adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua. Indonesia juga berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sejak mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 silam, silih berganti Indonesia dipimpin oleh presiden. Mulai dari Soekarno pada zaman Orde Lama hingga kini dipimpin oleh Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Bicara mengenai Presiden Indonesia, ada mitos mengenai Presiden akan cepat lengser jika berkunjung ke Kediri, Jawa Timur. Kediri berada di antara Gunung Kelut dan Gunung Wilis. Kediri sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan menguasai Nusantara. Sebagai kota tertua ketiga di Indonesia, Kediri menyimpan banyak mitos dan misteri. Maka tidak heran jika Kediri disebut sebagai kota sakral karena memiliki banyak peninggalan artefak, hingga cerita mitos dan misteri yang berkaitan erat dengan kerajaan Kediri. Bahkan hingga sekarang warga masih percaya dengan cerita mitos tersebut dan terus melestarikannya secara turun-temurun. Kediri juga melahirkan sebuah mitos sakral, yaitu kutukan seorang presiden akan kehilangan jabatan jika berkunjung ke kota ini. Kediri berasal dari kata ke dan diri, yang berarti diri sendiri atau jati diri. Siapapun pasti akan terungkap aslinya. Jadi, kepura-puraan bisa dengan mudahnya terungkap. Sebuah legenda menceritakan soal sendang yang menjadi tempat untuk Prabu Jayabaya menyucikan diri. Sebelumnya tempat ini dipakai untuk keputren, tempat bagi putri-putri raja dan permaisuri bersuci. Di sendang itu terdapat pohon beringin yang disebut dengan Jeringin 9. Awalnya, sebanyak 9 pohon beringin ditanam berdekatan dan akhirnya tumbuh menyatu. Menurut penuturan juru kunci, di sana banyak pusaka. Pusaka yang berada di sana bukan sembarangan. Konon katanya, apabila ada yang diberikan wangsit untuk membawa salah satu pusaka dari sana, maka orang tersebut akan mendapatkan sebuah jabatan di negara. Di sisi lain, Kediri adalah cikal bakal nagari yang kelak-kelak menjadi Nusantara, yakni Kerajaan Kediri. Disebutkan bahwa Kerajaan Medang Kamulang berpindah ke Jawa Timur untuk bergabung menjadi Kerajaan Kediri. Menurut mitos dari juru kunci setempat, alasan presiden takut berkunjung ke Kediri adalah karena daerah tersebut yang punya mahkota. Dengan kata lain, jika presiden ke sana, dianggap mengembalikan mahkota. Mitos presiden dilarang ke Kediri juga erat kaitannya dengan kisah Ratu Shima dan Prabu Jayabaya. Mitos yang masih diyakini bagi sebagian masyarakat Jawa ini masih mengakar kuat, khususnya bagi masyarakat Kediri. Konon bila presiden melanggar larangan ini, maka kekuasaannya akan hilang dan jabatannya akan lengser. Mitos ini berawal dari masa kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Shima dan suaminya Kartikeya Singha. Kartikeya Singha konon yang menciptakan kitab Kalinga Dharma Sastra yakni Hukum Piadan Pertama Nusantara yang terdiri dari 119 pasal. Saat menyusun kitab, Kartikeya Singha memberikan kutukan yang berbunyi, siapa kepala negara yang tidak suci masuk wilayah kota Kediri maka dia akan jatuh. Kutukan itu ditafsirkan bahwa posisi kekuasaan tertinggi atau presiden akan segera lengser jika berani singgah ke Kediri. Dari 119 pasal, satu di antaranya menyebut bahwa siapa yang menyerang kerajaan Kalinga akan dihukum mati. Namun pasal ini tidak berlaku untuk raja-raja yang datang ke Kalingga untuk tujuan damai. Pada suatu ketika ada seorang raja yang mempunyai niat buruk ingin mengambil alhir tahta Kalinga. Raja tersebut bernama Prabu Jayabaya, penduduk asli kerajaan Kediri. Saat itu Prabu Jayabaya menyamar sebagai pembawa pesan perdamaian dan pergi ke Kalingga membawa hadiah. Kedatangan Prabu Jayabaya disambut baik oleh Ratu Shima dan Kartikeya Singha. Prabu Jayabaya langsung diundang ke istana. Tak disangka,
Di tengah perjalanan, Jayabaya menggunakan belatinya untuk membunuh Kartikeya Singha lalu melarikan diri. Ratu Shima sedih dan marah atas kematian suaminya. Dia pun mengutuk Prabu Jayabaya dan seluruh keturunannya bahwa mereka tidak akan bisa memerintah dengan damai jika mereka pergi ke Kalinga. Ratu Shima mengecam wilayah Kadiri dengan menyebutnya sebagai wilayah angker dan sial bagi para pemimpin. Kutukan Ratu Shima itu menjadi legenda dan mitos yang dipercaya hingga saat ini. Versi lain menyebut, literatur yang dipercaya memuat kutukan presiden akan lengser jika berkunjung ke Kediri adalah Babat Hadiri yang ditulis pada tahun 1832 oleh Mas Ngabehi Purbawijaya dan Mas Ngabehi Mangunwijaya. Mitos presiden berkunjung ke Kediri akan lengser juga memiliki hubungan dengan sejarah kerajaan Kediri. Dalam riwayat Babat Kadhiri, konon terdapat kutukan pada kerajaan Kediri ketika terlibat dalam peperangan dengan musuh. Bunyinya, jika pasukan Kediri menyerang musuh di daerah lawan lebih dulu akan selalu memenangkan pertempuran, akan tetapi sebaliknya jika musuh langsung menyerang ke pusat kerajaan Kediri lebih dulu, maka musuh itu akan selalu berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang. Akibat kutukan tersebut, konon para presiden Indonesia selalu menghindari untuk singgah ke kota Kediri dalam setiap perjalanannya ke wilayah Jawa Timur. Ada yang menafsirkan, apabila presiden berani singgah ke Kediri, maka posisi mereka bakal mudah diserang oleh musuh atau lawan politiknya. Hingga akhirnya lengser. Hingga saat ini, kutukan ini masih dipercaya masyarakat. Beberapa presiden yang lengser setelah kunjungi Kediri antara lain Presiden Soekarno, B.J. Habibie, dan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Soekarno, presiden pertama Indonesia ini datang ke Kediri pada tahun 1965. Tak hanya setelah datang ke Kediri, Presiden Soekarno turun tahta tak lama setelah peristiwa G30S PKI. Lalu Presiden B.J. Habibie. Habibie datang ke Kediri pada 1999 untuk meresmikan pabrik gula. Tidak lama setelah itu, B.J. Habibie lengser dan digantikan oleh Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Akan tetapi, Gus Dur juga tak lepas dari kutukan ini. Konon Gus Dur datang ke Kediri. Dan tak lama setelah itu dilengserkan dari jabatannya. Tapi hebatnya, mitos itu dipatahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY berhasil mengunjungi Kediri 2 kali pada 2007 dan 2014 lalu. Berdasarkan catatan, Presiden SBY berkunjung ke Kediri untuk mengunjungi warga yang mengungsi karena Gunung Kelut meletus. Pada 25 Oktober 2007, SBY dan Ani Yudhoyono mengunjungi Desa Segaran, Kecamatan Wates, Kediri. Pada 17 Februari 2014, SBY kembali ke Kediri. Tujuannya sama, mengunjungi pengungsi letusan Gunung Kelut. SBY mengunjungi titik pengungsi di Masjid An-Nur, Pare, Kediri. Lalu kenapa Presiden SBY tidak lengser setelah kunjungi Kediri? Itu karena Presiden SBY saat itu hanya berkunjung ke wilayah Kediri Timur. Presiden SBY ternyata tidak berani menyeberang ke barat melewati Sungai Brantas. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sempat ingin berkunjung ke Kediri juga akhirnya membatalkan niatnya. Saat itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung melarang Presiden Jokowi bertandang ke Kediri. Salah satu alasannya adalah dikhawatirkan Jokowi akan lengser dari kedudukan presiden jika nekat ke Kediri. Seharusnya Jokowi hadir di Kediri untuk meresmikan Rusunawa di Pondok Pesantren Lirboyo. Kiai Haji Kafabihi Mahrus yang merupakan cucu dari pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim menyebut bahwa Kediri adalah daerah wingit atau angker untuk presiden. Namun menurut beliau, ada cara bagi presiden yang ingin berkunjung ke Kediri dengan aman. Cara itu adalah berkunjung atau berziarah dan berdoa di makam Syekh Al-Wasil Syamsuddin atau Mbah Wasil di Setono Gedong. Pangeran Mekah atau Syekh Wasil Syamsuddin konon merupakan penyebar agama Islam pertama di Kediri, tepatnya di Kelurahan Setono Gedong, Kecamatan Kota Kediri. Syekh Wasil diperkirakan masuk ke wilayah Kediri saat masa pemerintahan Raja Sri Aji Jayabaya di abad ke-10. Masyarakat percaya Syekh Wasil berasal dari Istanbul, Turki. Selain menjadi tokoh besar penyebaran agama Islam pertama kali, sosok Syekh Wasil Syamsuddin konon juga merupakan guru spiritual Raja Kediri Sri Aji Jayabaya. Terkait mitos ini, masyarakat setempat juga mengaitkan kutukan ini dengan beberapa tempat,
Misalnya Simpang Lima Gumul di Kediri yang dipercaya sebagai pusat kerajaan Kediri. Kisah lain mengaitkan mitos dengan kutukan Sungai Brantas yang menjadi tapal batas kerajaan Kediri, yakni bila ada raja, kini disebut presiden, masuk ke Kediri melewati Sungai Brantas maka akan lengser. Kabupaten yang memiliki mitos serupa dengan Kediri adalah Bojonegoro. Konon, dari 6 presiden di Indonesia, hanya Soekarno yang pernah menginjakan kaki di daerah yang lekat dengan legenda Angling Dharma itu. Lalu bagaimana dengan Presiden Prabowo? Akankah Prabowo berani menginjakan kaki ke kota Kediri selama masa kepemimpinannya nanti? Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.